warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon tahun 2023. Saya sendiri Muhammad Safri Al-Khalid dengan pengajar praktik Ibu Teti Sumiasi dan fasilitator Bapak Nevi Nurjaman dengan teman saya Nur Sayaropa dari SMA Negeri 1 Pabedina. Dengan teman saya Lilis Kurniasi dari SMA Negeri 1 Pabedina. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coach dan kunci dengan alur berita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lilis. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Oke, baik Bu Lilis, bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sangat senang Pak. Gembira, senang ya Bu. Oke, pada kesempatan hari ini akan berperan menjadi coach dan Ibu Nursarofa akan berperan menjadi kunci. Ya, kira-kira sudah persiapan apa yang sudah disiapkan dari Ibu? Saya akan melakukan kunci dengan Bu Nursarofa sesuai dengan alur tirta Pak. Yang pertama yaitu dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah saya akan persiapkan. Baik Bu, jangan lupa ya Bu, untuk 3 kompetensi inti yaitu listening, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tetap harus ada ya Bu. Iya Pak. Oke, selamat bekerja Bu Lilis, silakan. Iya, terima kasih Pak Billy. Assalamualaikum Bu Lilis, bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol dengan Ibu, apa boleh Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan senang hati Bu. Mari sini. Apa yang mau Ibu ceritakan pada saya? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam pembelajaran di kelas 10D. Hal tersebut mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang Ibu akan capai di akhir diskusi ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus apa lagi Bu? Kiranya saya bisa memperbaiki cara mengajar saya Bu, agar mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal dan merasa nyaman ketika mengajar. Baiklah, sebelumnya bisa Ibu ceritakan hal apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dalam suatu pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Saya bingung Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak baik oleh murid saya Bu, dalam hal pemberian hasil ulangan Bu. Apa yang membuat Ibu merasa tidak adil dalam pemberian hasil ulangan tersebut? Begini Bu, murid tersebut mengikuti les privat. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, tapi ada satu anak yang tidak mengikuti les privat tersebut Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, apa yang membuat Ibu merasa tidak adil dalam pemberian hasil ulangan tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang saya berikan tidak adil Bu. Para murid yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang tidak mengikuti les. Oh begitu rupanya. Baik, saya mulai memahami mengapa Andi dan Shelly selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang baik yang Ibu berikan, apalagi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Saya merasa tidak nyaman ketika beberapa guru lain sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat Bu.
Boleh saya tahu, Bu, seperti apa sindiran tersebut? Ada guru yang berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiran Ibu setelah guru lain tersebut berkata demikian? Saya merasa guru tersebut menyindir anak tersebut, Bu, karena tidak mengikuti les privat. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi terpikir kalau teman-teman anak tersebut mendapat nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat, Bu. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Ibu tentang masalah ini? Saya menanyakan kepada anak-anak yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang Ibu tanyakan pada anak tersebut? Saya bertanya pemahaman kepada Andi dan Sherly tentang materi yang disampaikan pada saat les privat. Lalu, apa kata Andi dan Sherly? Andi dan Sherly bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya. Andi dan Sherly dilatih dengan berbagai jenis soal. Mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari Ibu sendiri, kiranya apa yang ingin Ibu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui anak tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa Ibu tidak lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut anak tersebut malu. Apakah sebelumnya Ibu pernah mencoba berbicara empat mata dengan anak tersebut? Belum sih, Bu. Kenapa tidak dicoba, Bu? Benar ya, Bu. Saya harus mencoba menemui anak tersebut ya, Bu. Bagus itu, Bu. Setelah Ibu temui dengan anak tersebut, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Saya menyampaikan kepada anak tersebut yang tidak ikut les dan bertanya apakah mempengaruhi nilai ulangannya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan anak tersebut mendapat nilai kecil. Bagus itu, Bu. Ayo kita lakukan, Bu. Selain itu, apa kekuatan Ibu yang dimiliki sehingga Ibu merasa yakin anak tersebut mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya akan menyarankan kepada anak tersebut belajar, Bu. Setiap sore selalu mengulang pembelajaran di hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya akan selalu membantu membuat catatan yang rapi. Saya juga akan memberikan tontonan video tutorial dari YouTube jika ada yang dia tidak paham. Saya akan membantu dan mendampingi anak tersebut belajar. Apakah hal tersebut mempengaruhi cara belajarnya, Bu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar anak tersebut berkurang. Nah, coba dipikirkan kembali tentang nilai ulangannya ya, Bu. Apakah disebabkan karena anak tersebut tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk solusi anak tersebut? Untuk yang ikut les tidak mungkin ya, Bu, karena anak tersebut memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Andi dan Sherly, teman anak tersebut, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke temannya apa yang belum anak itu paham. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke beliau bahwa ada siswa yang tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilainya di kelas. Selain itu, saya akan konfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian saya akan membimbing belajar anak tersebut lebih giat lagi, Bu, supaya anak tersebut mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les. Jika nanti menemui kendala, saya akan meminta bantuan Andi dan Sherly untuk membantunya. Wah, bagus sekali idenya, Bu. Saya sangat suka dengan rencana itu. Lalu, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya besok akan menemui anak tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan membimbing belajar dengan lebih giat lagi.
Nah, sekarang siapa yang akan Ibu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan Adi dan Sherly untuk mengingatkan anak tersebut Bu dan membantunya belajar. Nah, itu baik Bu untuk dilakukan. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Ibu Lilis, tadi luar biasa sekali apa yang dilakukan pujinya, sangat bagus dan sangat mengena sampai pada jenjang titik temu solusi permasalahan yang dialami oleh Ibu Nur. Secara keseluruhan, Ibu Lilis, saya sudah melihat visi kehadiran penuhnya yang Ibu Lilis tunjukkan. Kemudian juga Ibu Lilis sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, dengan empati yang saya lihat tadi. Kemudian juga Ibu Lilis sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Sambil kita informasi ya Bu, mungkin tadi sebenarnya tirta yang Ibu lakukan untuk Ibu Nur itu secara garis besarnya apa saja? Jadi alur tirta ketika saya melakukan kunci bersama Bu Nur itu sebenarnya mengikuti alur tirta yang sudah sesuai Pak. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah ada. Jadi beberapa pertanyaan juga saya tanyakan kepada Bu Nur itu sudah sangat menampilkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian present, kehadiran penuh juga sudah terdapat dalam kunci tersebut. Sepertinya itu. Luar biasa Ibu Lilis. Kalau saya nilai Ibu Lilis dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, saya memberikan nilai pada Ibu Lilis itu skala 4. Untuk Ibu Lilis luar biasa sekali. Iya, terima kasih Pak. Mungkin untuk hal ini bisa dilakukan Ibu Lilis untuk kunci-kunci yang lain, baik untuk murid, untuk rekan guru, ataupun rekan tenaga pendidikan, atau rekan-rekan yang lainnya. Iya Pak. Sukses untuk Ibu Lilis, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak.